Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, hari ini Bu Dea akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan seperti penyakit MA, diare, dan kolera. Ayo sama-sama kita simak. Nah, anak-anak, ada beberapa penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, makan tidak teratur. Di sini biasanya suka menunda-nunda makan, sehingga ketika kita makan malah terlalu kenyang. Yang kedua, makanan mengandung kuman. Ya, di sini mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman dan bibit penyakit. Yang ketiga, makanan mengandung gula. Terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula itu tidak baik, anak-anak. Yang keempat, kurang serat dan vitamin C. Kurangnya mengonsumsi makanan berserat, buah dan sayuran, dan yang mengandung vitamin C lainnya. Dan yang terakhir, menunda BAB. Kebiasaan buruk sering menunda buang air besar atau BAB ini ternyata dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Ayo, siapa yang suka menunda BAB? Tidak boleh dilakukan lagi ya. Baik anak-anak, gangguan sistem pencernaan yang pertama adalah penyakit MA. Apa sih MA? Dan bagaimana cara mencegahnya? Apa gejalanya? Ayo sama-sama kita cari tahu. Anak-anakku, pengertian penyakit MA adalah salah satu penyakit dalam yang menyerang lambung. Biasanya ini terjadi karena ada luka pada lambung atau usus 12 jari. Selanjutnya, gejala penyakit MA yaitu gejala yang paling sering dialami penderita MA adalah perut perih, kembung, hingga mual dan muntah. Penyebab penyakit MA yaitu disebabkan oleh infeksi bakteri, makanan yang dikonsumsi, penggunaan obat tertentu, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara mengatasi penyakit MA? Saat mengalami MA, biasanya kita membutuhkan obat antasid untuk meredakannya. Namun, jika disebabkan oleh bakteri, diperlukan pemberian antibiotik. Dan yang selanjutnya adalah cara mencegah penyakit MA. Yang pertama, konsumsi makanan dalam porsi kecil, sehingga beban kerja lambung tidak terlalu berat. Yang kedua, makan secara perlahan dan kunyahlah makanan hingga halus sebelum menelannya. Yang ketiga, hindari makanan yang mengandung kadar asam tinggi seperti jeruk dan tomat. Dan yang keempat, batasi konsumsi minuman berkafein karena kafein memicu lambung untuk menghasilkan lebih banyak asam. Misalnya seperti kopi ya, minuman berkafein itu. Dan yang terakhir, batasi konsumsi makanan pedas, berlemak, berminyak, atau berserat tinggi. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat tercegah atau dapat mencegah dari penyakit MA. Penyakit yang kedua pada gangguan sistem pencernaan yaitu yang sering kita dengar seperti diare. Apa sih diare dan bagaimana cara mencegahnya? Ayo sama-sama kita cari tahu. Pengertian diare. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Sekali lagi, diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Lalu selanjutnya, gejala-gejala dari penyakit diare adalah buang air besarnya encer, sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Nah, apa sih yang menyebabkan diare? Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Namun, dalam kondisi tertentu, diare bisa semakin parah hingga terjadi selama berminggu-minggu. Kondisi ini biasanya terjadi karena penyakit tertentu, seperti kelainan usus, penyakit celiak, dan lain-lain. Selanjutnya, cara mengatasi penyakit diare adalah penderita diare dapat meminum cairan elektrolit guna mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selama terjadi diare, konsumsi makanan yang lunak dan antibiotik atau obat anti diare.
Untuk kondisi yang lebih serius, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan seperti obat antibiotik, obat pereda nyeri, dan obat untuk memperlambat gerakan usus. Dan yang terakhir, cara mencegah penyakit diare. Diperhatikan ya. Yang pertama, minum air yang sudah matang. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan yang keempat, tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Dan penyakit yang ketiga dari sistem pencernaan adalah penyakit kolera. Apa sih penyakit kolera? Apa saja gejalanya dan bagaimana cara mengatasinya? Ayo sama-sama kita cari tahu. Pengertian penyakit kolera. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak, dan diare yang ditimbulkan dapat parah hingga menimbulkan dehidrasi. Gejala pada penyakit kolera yaitu ditandai dengan diare dengan tinja yang cair dan berwarna pucat seperti air cucian beras. Diare yang dialami bisa ringan, parah, ataupun malah tidak merasakan gejala sama sekali. Bila penderita mengalami diare yang parah akibat kolera, perlu segera ditangani karena menyebabkan dehidrasi yang berakibat fatal bahkan hingga meninggal dunia. Apa sih penyebab penyakit kolera? Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur. Sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air dan makanan yang sudah terkontaminasi bakteri kolera. Terutama apalagi jika tempatnya kotor ya anak-anak, harus diperhatikan kebersihannya. Nah, yang selanjutnya adalah cara mengatasi penyakit kolera. Penanganan utama untuk penderita kolera adalah mencegah dehidrasi. Dokter akan memberikan larutan oralit untuk mengganti cairan serta ion mineral di dalam tubuh. Bila penderita terus muntah-muntah sehingga tidak bisa minum, penderita perlu dirawat dan diberikan cairan infus. Selain mempertahankan cairan tubuh, dokter dapat memberikan obat-obatan lain untuk mengatasi kolera, yaitu seperti obat antibiotik atau suplemen zinc. Anak-anakku, yang terakhir adalah bagaimana cara mencegah agar tidak terkena dari penyakit kolera. Yang pertama, tidak membeli makanan yang tidak terjamin kebersihannya. Yang kedua, tidak mengonsumsi makanan mentah atau setengah matang. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi susu segar yang belum diolah. Yang keempat, minum air mineral botol atau air yang telah dimasak hingga mendidih. Dan yang terakhir, mencuci bersih sayur dan buah sebelum dimakan. Baik anak-anakku, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan kepada gurunya masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak Indonesia hebat.